kita melihat gini, dalam praksisnya seringkali kita tidak melakukan persekusi. Kalau hari ini kalau misalnya gereja dipersekusi dan sebagainya gitu, ibadah nggak boleh ditutup dan sebagainya gitu. Antara orang Kristen nggak begitu, tapi bisa melakukan yang lebih kejam. Intoleransi beragama di kemerdekaan, Dirgahayu kemerdekaan yang ke-80 ini, saya rasa kita harus sama-sama mengakui bahwa let's start from ourselves. Daripada akhirnya ya lepaskanlah semua stigma-stigma negatif yang terlanjur ada. Dia sesat, dia salah, dia tidak sesuai Alkitab gitu. Dan mari kembali ngobrol aja dulu deh. Saya ingin kenal loh. Sebelum saya melabel apapun, toh label itu tidak pernah lahir dari pengalaman pribadi karena nggak pernah ngobrol. Bagaimana kalau saya ngobrol dulu aja? U-Talks, percakapan sumbang. Halo, welcome to U-Talk, percakapan sumbang. Vinky ketawa? Oke, episode kita kali ini adalah episode yang seru dan istimewa. Kenapa? Karena kita hari ini merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Udah tua ya. Logonya kalau dimiringin kayak keropi gitu. Oke, dan di ulang tahun ke-80 ini kita akan membahas tentang satu topik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu mengenai intoleransi beragama. Sebuah topik yang paradoks. Kenapa? Karena di tengah umur 80 Indonesia yang seharusnya kita sudah dewasa, ternyata kita masih terjungkal dengan isu-isu seperti ini ya. Sudah 80 tahun Pancasila yang ketuhanan yang Maha Esa itu sudah digaungkan, tapi tetap kita terjerembab lagi ke dalam lubang intoleransi beragama. Belum merdeka ya. Betul-betul belum merdeka dari bahkan hak mendasar kita tentang kebebasan memeluk agama. Sepertinya kamu boleh memeluk agama selama kamu memeluk agama diam-diam. Kamu boleh beragama, jangan berekspresi, tapi kecuali kalau agamamu adalah agama mayoritas. Agamaku. Tetapi kali ini kita nggak akan membahas intoleransi beragama secara lintas agama. Menurut kami tidak cukup layak untuk masuk ke dalam percakapan sebesar itu. Oleh karena itu, intoleransi beragama yang akan kami bahas adalah otokritik. Kita akan membahas sebagai teolog dan pendeta Kristen, tiga-tiganya ini kita akan membahas tentang intoleransi beragama dalam tubuh sendiri. Sebelum kita keluar mengkritik, mari bercermin. Karena jangan-jangan kita sendiri masih penuh dengan intoleransi beragama. Jangan-jangan kita sendiri masih alergi. Karena sebagaimana kita tahu, kekristenan punya banyak sekali aliran. Jangan-jangan kita sendiri masih intoleran kepada aliran yang lain. Jangan-jangan aliran yang satu masih secara fundamental melihat dirinya sebagai yang paling benar. Maka kamu yang bukan saya layak untuk dikritik atau dicap tidak benar. Ditutup. Liberal. Atau ya dicap liberal dan sebagainya. Dan hari ini kita akan membahas tentang itu gitu. Dan pertanyaan pertama saya adalah pertanyaan yang cukup profound. Cukup mendasar. Dari mana sih intoleransi ini lahir? Kenapa sih sampai akhirnya kalau kita beragama harus intoleran? Tidak bisakah agama yang satu dengan yang lain mengakui diri sebagai kamu agama, saya agama? Ya sudah. Kenapa harus ada intoleransi? Kenapa harus menutup? Kenapa harus ada ketakutan? Dari mana itu muncul? Ya, saya ingin lempar dulu ke Vinky. Menurut Bro Vinky, kenapa sih sampai muncul ketakutan-ketakutan atau intoleran seperti itu ya? Banyak sisi yang membahas itu. Tapi mungkin aku pakai sedikit sumbangsi dari psikologi sosial gitu ya. Kalau kita melihat bahwa misalnya di dalam teori social identity, kita coba ambil dari situ dulu deh. Kenapa? Karena pertama begini, kan seseorang itu punya yang namanya kerapuhan untuk tentang identitas pribadinya maupun identitas sosialnya. Nah, di dalam proses rapuhnya itu atau insekuritasnya, maka seseorang itu perlu melihat komunitasnya, kelompoknya itu lebih baik dari yang lain. Karena kalau seolah-olah tidak lebih baik, maka seolah-olah nilai diri, nilai kolektifnya, identitas kolektifnya itu kurang baik, gitu ya. Jadi dia perlu, makanya orang-orang seperti ini akan cenderung menjelekkan yang lain, membangun narasi seolah-olah ada satu narasi tunggal, dia layak yang untuk membela, mengangkat identitasnya. Maka kalau begitu, itu kan intoleransi lahir dari sebenarnya kerapuhan diri sebetulnya. Semakin intoleran seseorang, semakin rapuhlah identitasnya. Karena dia sangat anti, sangat alergi dengan perbedaan.
gitu ya. Kalau nggak ada perbedaan ya mungkin aman-aman. Tapi karena perbedaan itu, maka karena alergi terhadap perbedaan itulah kemudian muncul spirit untuk tidak toleran. Karena seolah-olah kalau toleran, kemudian bagaimana aku dan kelompokku menjadi lebih baik? Kalau misalnya kita memandang yang lain di dalam kesetaraan kan, maka muncullah intoleransi. Alasan lainnya yang berhubungan berat adalah mungkin yang menurutku yang kepikiran adalah fundamentalisme dalam beragama gitu ya. Kan fundamentalisme itu satu sikap yang sangat tidak terbuka terhadap perbedaan, tidak terbuka terhadap kemajuan, dan dia mengandaikan bahwa ada satu kebenaran tunggal, yaitu tafsir atau bukan tafsir, ajaran atau satu tradisi tertentu yang paling benar. Nah, di dalam fundamentalisme ini, maka si orang akan terjebak kepada tidak mungkin ada yang berbeda, karena kalau berbeda bahwa bagaimana mungkin kamu benar aku benar. Iya. Fundamental kan. Dan fundamentalisme ini didukung dengan didukung oleh literalisme. Literalisme membaca Alkitab. Jangan lupa kalau kita bicara tentang konteks Kristen, intoleransi itu ada banyak sekali di dalam Alkitab. Ya, apalagi kalau kita bicara Perjanjian Lama misalnya ya. Bagaimana penulis-penulis Perjanjian Lama menggambarkan misalnya dari Exodus gitu ya. Mereka menggambarkan penduduk yang liar itu sebagai orang-orang yang penyembah berhala yang harus diberantas dan sebagainya. Itu kan memantik intoleransi juga. Fundamentalisme udah ditambah dengan literalisme, ditambah dengan teks kita pun menyediakan ruang untuk itu. Menjadi bukannya kita bisa berkata bahwa ya masalahnya bukan teks, tapi tidak, teks kita juga punya ruang itu. Maka kalau bayangkan teksnya sudah mengandung intoleransi, radikalisme, fundamentalisme, lalu sikap sosial seseorang yang sangat rapuh dan perlu membangun dirinya, identitasnya secure dengan cara mengidentifikasi yang lain lebih rendah, belum lagi cara membaca Alkitab yang literal, ini kan menjadi seperti carut marut dan membuat intoleransi di dalam kekristenan itu menjadi hal yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Betul ya, makanya aku rasa gini sih, sebagai orang Kristen penting sekali kalau kita bicara intoleransi dari perspektif otokritik. Jangan terlebih dahulu lah kita mengkritik agama lain atau kepercayaan lain. Karena kita sendiri sebenarnya we cannot stand each other loh. Ya. Aliran yang satu juga cenderung melihat aliran yang lain sebagai sesat atau liberal. Nah, liberal itu udah bahasa yang lain bahwa kamu tuh sesat. Begitu kan? Dan kita harus mengakui bahwa kita tuh menerima warisan teks yang kalau dibaca literal seakan-akan cuma kita sendiri doang yang benar. Dan betul banget kata Vinky bahwa kita tuh cenderung banget melebar orang lain salah. Kenapa? Karena kalau lo orang salah, yang benar gua. Ya. Maka kebenaran gua dibangun dari atas kesalahan lo orang. Maka lo orang harus salah supaya gua benar. Egois banget jadinya. Padahal lupanya gini, bahwa orang-orang seringkali lupa bahwa kalau ada argumen yang bertentangan, tentunya kita nggak bisa sama-sama benar, okay? Tapi posisinya juga nggak bisa berpikir bahwa kalau saya benar kamu harus salah, atau kalau kamu benar saya harus salah. Kita tidak mungkin sama-sama benar, tapi kita bisa sama-sama salah. Nah, gitu ya, gitu. Jadi saya pikir kita mesti membuka diri kita gitu bahwa kita bisa saja salah loh. Dalam hal ini gitu, dalam menafsirkan gitu. Kalau fundamentalisme kan cuma ingin menjalankan agamanya sesuai dalam bentuk paling primitifnya. Dan seringkali hal itu out of context gitu kan. Untuk konteks hari ini gitu, konteks waktu itu ya oke, gitu, kita lihat konteks pada waktu itu, data dan fenomena Alkitab itu harus dipahami sesuai dengan ketika Alkitab itu ditulis, data dan fenomenanya bagaimana gitu. Tapi kalau misalnya data dan fenomena Alkitab itu kita terapkan hari ini tanpa konteks, bablas semuanya. Bahkan ketika orang itu berpikir bahwa dia sedang melakukan seperti dari awalnya itu, enggak juga. Ada interpretasi dia, ada bias hari ini, konteks dia hari ini, membuat dia berpikir bahwa yang dimaksud Alkitab yang seperti itu begitu, padahal nggak juga. Iya. Dan tunggu, sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman, fundamentalisme itu menurut kami adalah sebuah pandangan yang merasa diri paling benar, atau karena kita adalah agama Kristen yang based on Bible, merasa tafsiran saya
aliran saya, doktrin saya, tradisi saya yang melihat Alkitab itu yang paling benar. Tapi dibungkusnya dengan kata-kata seperti ini bahwa ini kata Alkitab loh. Iya. Itu bukan kata gua loh. Kata Alkitab loh. Padahal sebenarnya itu kata pandanganmu terhadap Alkitab. Yes. Tetapi dia akan bilang based on Bible, gue yang paling benar. Nah, karena gue yang paling benar, tadi kata Kotim, gak mungkin dua-duanya benar. Maka salah satu harus salah. Harus salah. Padahal kita bisa sama-sama salah sebenarnya. Atau mungkin bahkan kita harus menimbang, haruskah kita bahkan menggunakan kata benar atau salah ketika kita membicarakan soal iman? Ya udahlah, berbeda saja. Kamu menekankan A, saya menekankan B, kita sama-sama melihat Alkitab, dan Alkitab toh tidak boleh dijajah oleh satu pandangan, gua yang paling benar seakan-akan lu Yesusnya gitu. Kalau Alkitab memang menyediakan diri untuk ditafsirkan secara kaya seperti itu, maka mungkin kita tidak perlu menggunakan label benar salah. Ya, hanya berbeda saja, berbeda nggak apa-apa kan? Tapi hal benar salah ini kan sudah tua loh, gitu ya. Maksudnya adalah bahwa gini, kemarin gue mendengarkan satu podcast gitu, dan itu bagus banget gitu. Podcastnya bukan orang Indonesia gitu, tapi berani banget gitu untuk ngomong gini bahwa the Nicaea gitu ya, Konsili Nicea itu imprison Jesus loh. Dia memenjarakan Yesus di dalam satu konsep yang seolah-olah harus itu, gitu. Nah gue pikir, itu berani banget loh ngomong gitu bahwa Nicea itu memenjarakan Yesus. Nah saya pikir juga gitu, karena orang-orang menggunakan tradisi gereja gue udah begitu, gereja mula-mula udah begitu, Konsili Nicea udah ngomong gitu. Jadi seolah-olah bahwa kalau itu dibuat di bumper gitu ya, dibuat pamper, seolah-olah apa yang Pastor Vicky omongin, Pastor CJ omongin hari ini, lu nggak punya otoritas sehebat itu, gitu. Dan cuma jadi akhirnya kita juga harus merenungkan gini. Maka akhirnya akar dari fundamentalisme juga akhirnya mengglorifikasi aliran sendiri. Yes. Gitu, dan seakan-akan dicari yang paling dekat dengan Nicea gitu. Dan aku setuju sih bahwa akhirnya gini, Konsili Nicea itu memberikan identitas. Yang mana sih yang Kristen dan yang mana yang tidak gitu. Di saat itu ya. Dan yang heterodoks gitu ya. Tetapi di saat yang sama kalau itu akhirnya label yang dikasih bahwa seakan-akan Yesus adalah harus dipahami dari kacamata Nicea, maka kacamata Nicea lebih besar daripada Yesus. Iya. Betul. Gitu. Dan akhirnya kita harus mengakui kita bukan mengikut Yesus, kita mengikut Nicea. Betul. Dan dalam hal ini kan butuh kebesaran hati untuk menyadari bahwa ya udahlah, mengakui bahwa kita tuh tidak bisa memiliki kebenaran. Betul. Maka jangan pakai benar salah untuk melihat aliran satu dengan yang lain. Konsili Nicea itu bisa menjadi pijakan, tapi jangan sampai jadi pagar yang seolah-olah hanya itu. Atau mungkin bahasa lainnya dia bisa menjadi structure yang bisa, tapi interpretasi terhadap itu pun sebenarnya kan perlu reinterpretasi juga. Konteksnya apa, kenapa itu lahir dan sebagainya, dan bagaimana kita memaknai ulang kan di dalam konteks sekarang. Nah, anak-anak tadi adalah lucunya begini, orang-orang yang fundamentalis itu sebenarnya punya satu, dia tahu loh sebenarnya dia itu apa ya, dia itu kurang etis. Tapi kan malu, makanya dia tidak berani bilang bahwa aku yang paling benar seringkali. Tapi dengan cara adalah yang lain jelek. Dengan menunjukkan yang jelek daripada gua, karena dia tahu kalau gua bilang gua paling benar, gak ada yang percaya sama dia. Gak ada percaya dan malu. Dia akan menyerang orang lain gitu untuk memperlihatkan bahwa lu tuh salah, lu salah gitu. Ya. Betul. Atau khotbahnya dia adalah untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Betul. Ya, makanya semakin sering orang itu menyalahkan, walaupun tentu kita bukan berkata bahwa semua ajaran itu acceptable. Nggak juga, kita harus melihat ada alat ukur kan. Tetapi kalau misalnya kita bilang berbeda tetapi pasti salah, itu mentalitas itu tuh mentalitas budak loh. Cuma saya yang benar. Itu mentalitas budak, karena budak itu kan cuma punya dua spektrum hidup kan. Budak master gitu. Sangat sebatas itu. Makanya maka harus kita untuk memulai percakapan ini, kita juga harinya kita mulai dengan fondasi bahwa jangan pakai label benar salah ketika kita mendekati iman di dalam tubuh kekristenan sendiri gitu. Kita bukan pemilik kebenaran, bukan berarti aliran yang lain totally salah karena kita pede banget kita benar. Begitu. Tetapi berikutnya yang harus kita bahas adalah begini. Bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita menemukan ada ajaran yang berbeda dengan kita? Atau ajaran yang membuat kita tidak nyaman, atau ajaran yang membuat kita gue paham mungkin bukan benar salah, tapi lu jauh banget berbeda sehingga gue nggak bisa totally menerima lu gitu. What should we do then? Haruskah akhirnya kita pun diam dan berkata ya udahlah, setiap orang punya hak untuk beribadah dan beragama,
Ataukah apa yang harus kita lakukan? Ya memang pada akhirnya kita melihat gini, dalam praksisnya seringkali kita tidak melakukan persekusi. Kalau hari ini kalau misalnya gereja dipersekusi dan sebagainya gitu, ibadah nggak boleh ditutup dan sebagainya gitu. Antara orang Kristen nggak begitu, tapi bisa melakukan yang lebih kejam. Contohnya bilang sama yang punya gedung, bilang ini gue bayar jam itu ya. Pokoknya yang itu gue bayar jamnya, sehingga lu jangan kasih ke dia. Itu juga kan sebenarnya sama gitu kan, dengan cara yang lebih halus gitu, sehingga lu nggak bisa lagi ibadah di situ. Udah tahu padahal gue seolah-olah bahwa gereja gue yang harus menguasai daerah ini, tidak boleh ada gereja dengan aliran lain dengan di aliran sini lain di situ gitu ya. Bahkan yang satu sinode pun nggak boleh gitu kan, gitu, dengan segala macam ini. Saya pikir di sini faktornya tuh banyak banget. Kalau kita bicara tentang Kristen dengan Kristen, faktornya tuh nggak cuma sekedar teologis, tapi faktor moneter di sini juga ada loh. Itu tentang bagaimana saya menguasai segmen, menguasai pasar dan sebagainya, sehingga ide intoleransi ini bukan hanya sekedar di ranah teologis. Tidak setulus itulah intoleransi ini. Bukan hanya sekedar saya ingin memberitakan Injil yang benar supaya kamu tidak tersesat, enggak juga gitu. Tapi ada faktor-faktor lain di situ yang kita tuh kadang-kadang nggak comprehend. Gila ya, orang sampai begitunya ya gitu untuk melarang orang lain ibadah hanya karena kalau ada dia nih saya nggak cuan nih atau apa. Nah, dia mendapatkan justifikasi dari tafsirannya terhadap teks gitu. Iya. Nah, kalau kau melihat bahwa sikap kita ya seharusnya mungkin paling mendasar adalah begini. Kalau jemaat itu sudah belajar caranya ini aku lebih ke teologis ya. Belajar caranya memahami, belajar caranya mendalami Alkitab dan sebagainya. Ada satu konstruksi berpikir yang cukup baik, maka seharusnya kita nggak perlu takut. Dalam arti gini, kalau misalnya kita melihat adanya aliran yang sudah pasti, let's say ridiculous, saya sebagai pendeta di RLC nggak pernah takut jemaat kita akan terbawa. Kenapa? They know it. Bahkan sometimes they know better kan daripada orang yang khotbah. Karena sudah punya satu kecelian untuk udah jeli gitu ya, kejelian untuk mengidentifikasi yang mana. Dan ini bukan soal ngomong apa, tapi ini soal mengapa orang itu ngomong itu. Bagaimana proses sampai akhirnya dia sampai kepada kesimpulan, let's say Yesus itu Tuhan atau Yesus itu enggak Tuhan. Maka penghargaan kita harusnya kepada prosesnya. Kita melihat kalau aku melihat bahwa akhirnya kita perlu melihat kepada proses. Kalau masalah soal kita mau mengatakan ini satu ajaran yang bertanggung jawab atau enggak, aku nggak mau pakai benar atau salah ya, karena metodologinya, proses itu. Nah, untuk ke situ kan akhirnya kita perlu kejelian dan perlu melatih jemaat. Maka kalau gereja itu sedikit-sedikit menjelekan gereja lain secara sengaja, merasa jangan sampai jemaat gua terjebak, berarti dia sudah mengatakan, si pendeta sudah mengatakan kepada jemaatnya, jemaat lu bodoh, maka lu perlu gua kawal. Maka pendeta seperti itu kan jadi pertanyaan, ya lu belajar apa selama ini kalau sampai hari ini masih bodoh? Gitu loh. Jadi kebodohan itu seperti akhirnya nasihatku buat teman-teman yang suka dikawal sama pendetanya. Berarti pendeta lu nganggap lu bodoh. Yes. Dan kalau dianggap bodoh sampai harus dikawal si ini terus, berarti kan dia sedang merendahkan. Atau yang kedua adalah, apakah kamu memang tidak memahami atau memang jangan-jangan memang selama ini bukan pendidikan yang kamu dapatkan di gereja, tetapi pembodohan. Makanya kan jadi Tapi aku rasa jemaat sendiri akhirnya gini, kalau akhirnya kita membentuk sebuah jemaat yang pintar, aku rasa kalau kita kembali ke percakapan Kotim, jemaat itu juga harus jeli untuk melihat ini nih khotbah pendeta ini tujuannya moneter atau tidak. Ini semua yang disajikan oleh gereja ini tujuannya untuk membangun saya, membebaskan saya, membuat saya semakin kenal Kristus, atau sebenarnya sedang memerah saya untuk uang saya. Kayak misalnya gini, 2 tahun yang lalu itu mungkin heboh tentang masalah Kristen progresif. Awal-awal kita podcast kan kita ngomong tentang hal itu ya. Kita ketika orang seolah-olah bahwa wah itu Kristen progresif sesat, walaupun yang diomongin nggak tahu apa, gitu kan. Dan kami bereaksi di grup sinode kami gitu ya, baik sinode nasional ataupun yang internasional. Gaya kita punya 2 grup gitu kan. Gitu. Kan Wesleyan. Kan Wesleyan ya gitu. Dan pertanyaan saya adalah gini, bahwa sebenarnya
terlepas dari ini yang diomongin ini si Kristen progresif ini benar atau salah, pertanyaannya adalah bapak-bapak pendeta ngapain aja selama ini sehingga kok hebohnya hari ini, gitu kan? Kalau bapak-bapak pendeta ini sudah menyiapkan jemaatnya, sudah membangun satu narasi yang baik tentang metodologi yang bertanggung jawab, mau dia Kristen progresif, semi progresif, hyper progresif atau apapun, nggak perlu khawatir loh, karena jemaat punya filternya, gitu loh. Jadi lebih kepada tentang apa sih tanggung jawab gereja, gitu. Kalau kami mencoba untuk mengeducate, gitu. Dengan kita mengeducate, maka kita melihat bahwa oh iya ya, dengan adanya edukasi kita belajar untuk toleransi. Saya selalu bilang gini, saya sebagai guru, saya sebagai kepala sekolah di sekolah, guru-guru saya tahu. Saya selalu bilang gini, saya nggak suka yang namanya kompetisi, gitu. Kenapa kompetisi saya nggak suka di sekolah, di murid ataupun di gereja? Saya nggak suka kompetisi karena bagi saya kompetisi itu primitif. Betul. Orang yang kompetitif itu adalah datang dari budaya yang primitif. Kenapa? Karena logikanya gini, zaman dulu manusia hidup di gua, kalau saya nombak babi, babinya nggak kena, berarti tombaknya Vinky yang akan kena itu babi. Dia makan, saya enggak. Gitu kan? Gitu. Jadi seolah-olah bahwa kenapa saya perlu kompetitif? Karena kalau saya lempar tombak saya nggak kena babi, Vinky lempar tombaknya dan itu kena babi, itu babinya milik Vinky. Vinky makan sampai kenyang, saya kelaparan. Nah, yang harus kita pahami sekarang ini, yuk kita nggak lagi seperti itu, kita menciptakan budaya kolaboratif. Gitu. Makanya kalau kita bicara tentang amanat agung, gitu ya, saya lompat ya pada amanat agung. Kenapa? Kita kembali lagi pada amanat agung. Kita sama-sama gereja, walaupun teologi kita berbeda, kita sama-sama percaya nih ya. Aku kira kayak STTA maksudnya. Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, gitu kan? Jadi kita lebih melihat sekarang bahwa penginjilan ini bukan lagi tentang masalah conversion, tapi kepada conversation, gitu kan? Gitu. Jadi maksudnya adalah gini, bahwa saya menginjili kamu, gereja A menginjili kamu, gereja B menginjili kamu, dan LLC menginjili kamu. Kamu mau percaya yang mana? Kamu mau ikut yang mana? Terserah kamu. Saya nggak bermaksud untuk membuat you convert to my belief, gitu. Tapi kalaupun kamu nggak believe dengan apa yang ku believe, we still can have the conversation kan, gitu loh. Nah itu yang sebenarnya di situ kan kasih ya. Tapi kalau misalnya kamu harus menjadi seperti saya, kalau enggak kamu musuh dari saya. Nah itu sangat intoleran. Iya, dan aku juga sebenarnya ingin mengajak membawa ke sana gitu. Kenapa? Karena bukan hanya akhirnya label benar salah yang kadang-kadang membuat kita intoleran. Karena kalau saya benar kamu harus salah, atau dari kesalahanmu saya jadi benar. Tetapi kadang-kadang yang membuat label intoleran adalah itu. Seperti ada dorongan amanat agung untuk membuat semua bangsa convert menjadi seorang Kristen. Seperti Kristenku. Betul, seperti Kristenku. Dan itu berlaku. Betul, dan itu berlaku untuk dalam tubuh kekristenan sendiri loh gitu. Kamu sudah Kristen, tapi Kristen apa? Pentakosta. Belum benar-benar Kristen. Sampai kamu masuk aliran ini. Kamu aliran apa? Kamu udah bisa berbahasa roh belum? Belum benar-benar Kristen. Seakan-akan jadinya gitu kan. Kamu udah percaya sekali selamat belum selamat? Belum. Tetap selamat maksudnya. Sekali selamat belum selamat. Kamu udah tahu predestinasi belum? Belum benar. Jadi seakan-akan gitu kan. Jadi seakan-akan bahwa justru saya ini terdorong oleh sesuatu yang murni dan tulus untuk membuat kamu murid Kristus. Kenapa? Karena pemikiran murid Kristus itu bukan kasih. Pemikiran murid Kristus itu adalah conversion. Kamu harus berubah menjadi seperti aku. Yes. Dan aku rasa kalau itu kita bawa ke dalam tubuh kekristenan sendiri sudah hancur. Bayangkan kalau kita bawa ke agama lain. Bahwa kamu yang sama sekali belum mengenal, kamu sudah. Sedangkan yang tadi didorong oleh Kotim adalah kasih. Enggak. Menjadi serupa dengan Kristus adalah saya mengasihimu dalam identitasmu. Bahwa saya memberi apapun yang kamu butuhkan dalam rangka kamu menjadi sukses dan berhasil tanpa perlu kamu menyandang label Kristen. Itulah sebuah amanat agung. Untungnya Kristen itu minoritas. Ya. Kalau kita mayoritas mungkin kebalikan kejadiannya. Iya. Hanya masalah siapa banyak siapa sedikit aja. Dan kadang-kadang sama. Kalau kita analisa gini, mungkin semua kasus intoleransi yang terjadi, intoleransi beragama yang terjadi di negara kita itu didorong oleh sesuatu yang dia rasa murni. Iya. Saya murni loh. Saya itu ingin memberantas ajaran sesat dan mendorongkan ajaran sehat karena kalau dia terus di sana dia bisa menyesatkan anak istri saya. Gitu kan. Tapi aku pikir kita perlu kritisi ketika kita bilang itu murni. Dalam arti gini, keberdosaan, kalau kita masih mau pakai image dosa gitu ya, kata dosa. Keberdosaan, brokenness-nya kita itu sebegitunya sampai-sampai kita itu bisa merancang, menciptakan satu narasi
yang seolah-olah kita tuh benar, kita tuh murni. Tapi orang yang fundamental itu dia percaya dia tuh benar-benar Itu dia. kudus. Nah, makanya ada namanya apa namanya, kita punya diri itu bisa menipu diri kita sendiri. Kita seringkali tertipu terhadap dengan apa yang kita percaya. Dan sebenarnya kan kalau kita melihat apakah benar-benar tulus, apakah di sini tentang dia yang kita lagi fokus tentang si pribadi, tentu dia bukan objek, dia ada subjek yang kita mau ketemu, yang kita mau kasihi, yang kita mau tolong, atau jangan-jangan balik lagi ke kita. Ini ego saya nih yang kena, ego saya bukan kelihatannya, dan ego itu dibenarkan oleh narasi, gue mau lakuin ini daripada nanti anak-anak gue disesatin gini-gini. Bagiku itu cukup yakin bahwa itu akan kembali kepada ego pribadi. Sayanya gitu ya. Yang kecenderungan manusia untuk membesarkan dirinya itu ada. Jadi kalau kita bicara tentang let's say gini, orang banyak loh orang yang sudah mengalami pendidikan yang cukup tinggi tapi tetap aja intoleran di dalam ininya, walaupun memang ada banyak survei yang ada satu studi yang bilang bahwa ya ada level kecerdasan dan intoleran itu ada korelasinya, bahwa semakin kecerdasan yang rendah semakin intoleran lah dia. Kalau kita sempat tulis di Kristen Pintar itu ada ininya. Nah, tapi maksudnya gini, tapi aku juga menemukan banyak orang yang sudah belajar tapi tetap intoleran. Karena apa ya? Deep down in our hearts, kita semua di dalam rokonansinya kita, bahkan kita kalau telusuri secara psikologis, kecenderungan untuk saya memegang yang benar itu semua kita punya. Jadi sekalipun rasanya seperti benar, seperti kita tulus motifnya, tapi kalau kita kritisi lebih dalam, sebenarnya ketulusan itu juga lahir dari kebutuhan. Ya, ketulusan lahir dirinya dari kebutuhan. Kebutuhan untuk benar. Kebutuhan untuk Dari ego lah. Dari kebutuhan saya. Ya, dan tadi Mr. Pinky juga sebenarnya sempat singgung bahwa ini intoleran ini terjadi sekarang kita alami karena kita minoritas. Tetapi percayalah ada masa di mana kita mayoritas dan kita secara sejarah fakta melakukan intoleransi kepada agama-agama lain. Iya, betul. Iya. Kita kan gini, kalau misalnya kita melihat ada agama-agama mayoritas di Indonesia, agama mayoritas di Indonesia dan agama minoritas di Indonesia, dua-duanya sama-sama agama ekspansionis. Ya. Dua-duanya ingin ekspansi. Betul. Nah, ini ya. Jadi seolah-olah dua-duanya memiliki keinginan untuk membuat bahwa you have to bow down before me. You have to convert like me or else. Betul. Gitu. Nah, itulah problemnya. Tapi kalau misalnya kita melihat pada agama-agama lain yang non ekspansionis, misalnya agama-agama suku, kan bukan agama yang ekspansionis. Mereka harus bertaruh dalam tanda kutip untuk kapan mereka habis. Gitu loh, seolah-olah gitu. Kalau mereka tidak ekspansionis, mereka akan habis lambat laun, gitu kan? Karena dilalap semua oleh agama-agama yang lebih ekspansionis. Nah, yang mayoritas biasanya, dan seperti yang Pastor CJ katakan, bahwa sepanjang sejarah memang yang mayoritas itu pasti akan menekan yang minoritas. Setidaknya kita tahu zaman dulu tuh ada yang namanya dimi kan, itu tentang pajak. Kamu boleh beragama itu, tapi kamu harus bayar pajak. Itu pajakmu lebih tinggi. Nah, itu kan adalah salah satu cara untuk memancing conversion. Kalau kamu convert, maka kamu nggak akan dikenakan pajak ini nih. Iya. Gitu. Nah, jadi pajak bukan masalah hari-hari ini aja tentang masalah royalti, dari dulu keimanan pun dipajak gitu kan ya gitu. Tapi aku tertarik banget sama isu ekspansionis, bahwa pada akhirnya kita harus kalau melakukan otokritik kita harus akui bahwa jangan-jangan akar atau dasar dari intoleransi dan fundamentalisme ini adalah ekspansionis. Spirit bahwa kita harus mengambil sebanyak-banyaknya gitu, dan akhirnya kita menuai jiwa-jiwa. Atau dengan bahasa itu, dan akhirnya kita jadi berpikir gini, either dengan cara kasar menutup, atau dengan cara halus, kalau lu ikut gua lu dapat kemudahan, kalau lu ikut gua pajak lu lebih rendah, kalau lu ikut gua lu lihat betapa kerennya kita, tetap akhirnya spiritnya tuh ekspansionis. Dan aku rasa kita tidak mungkin akhirnya bicara soal toleransi tanpa terlebih dahulu bicara soal si ekspansionisme yang harus dipangkas ini rasanya. Ya, betul. Apalagi kita punya teks kan, jadi karena seluruh bangsa muridku kan, yang sangat dipahami dengan dia harus convert. Again, we go back to that. Kita perlu dekolonialisasi sih Mas. Betul. Karena memang sebenarnya kalau kita lihat itu kan teks yang sudah lama dipakai. Bahkan di Sugirtaraja mengkritik gitu ya, bahwa teks itu dipakai sama British Empire untuk satu sisi melebarkan kerajaannya, at the same time untuk membenarkan penjajahannya. Dan dia pakai itu dengan Kristen, dan menariknya akhirnya tadi yang kau bilang conversation itu nggak terjadi.
adanya Betul. conversion. Betul. Terus dia Setuju convert sekali. terus. Kenapa? Dan dia menariknya adalah narasi-narasi itu setelah dikritik, setelah bertahun-tahun kemudian dibaca ulang bahwa ini kebanyakan gosip. Gosip terhadap penduduk lokal. Didemonisasi si penduduk lokal itu seolah-olah mereka memang tujuannya apa? Demonisasi itu kan menggambarkan yang buruk tentang yang lain itu, tujuannya supaya apa? Supaya untuk membenarkan bahwa mereka butuh kita. Savior syndrome-nya kita yang terbawa di dalam narasi ekspansioner itu. Itu perlu apa ya? Maka kalau kita mau bicara mau menghilangkan ekspansioner itu, ya sifat ekspansionis itu, bagiku mungkin cara paling mendasar adalah kerendahan hati untuk duduk dan berdialog. Ya. Itu dulu tuh. Kalau nggak punya itu, dan ketika kita berdialog, tujuannya bukan untuk memenangkan orang itu, Atau untuk mengubah pandangan dia. Ya, Iya. betul. Itu To understand. kalau orang yang mendengar hal itu, orang yang fundamental, dia akan bilang itu nggak alkitabiah, bro. Alkitabiah menurut dia. Ya, yang alkitabiah tuh yang ini kan. Pada akhirnya ini juga ya, selain masalah ekspansionis gitu ya, juga yang menjadi masalah kan adalah circular reasoning. Ya kan gitu kan gitu. Betul. Kenapa saya harus melakukan penginjilan? Karena Tuhan maunya gitu. Kata siapa Tuhan maunya gitu? Karena Alkitab tulis demikian. Oke, tapi kalau misalnya kita coba lihat lebih jauh daripada apa yang Alkitab katakan, kalau lu melihat lebih jauh atau lu mendekonstruksi hal ini, artinya lu nggak taat sama Tuhan, kan mutar aja di situ, gitu ya. Itu kan mutar aja di situ sehingga tidak ada ruang untuk conversation. Iya. Sesat berpikir jadinya itu. Betul, karena kita berkutat di dalam-dalam. Dia gitu. circular reasoning aja di situ. Gitu. Mainnya kurang jauh. Gua itu adalah pastor terbaik di reformasi liturgi. Kenapa? Karena hati gue bilang begitu. Ya. Benar, ya. Contoh. Jangankan di sini, kau pastor katanya terbaik. satu, Kau katanya pastor yang terbaik lain. di hatiku. Katanya orang itu kan contoh-contoh ya. Iya. Dan aku setuju sih. Aku rasa first stepnya adalah mari duduk dan conversing. Mari bercakap-cakap. Karena jangan-jangan ketakutan atau semua label jahat yang kita letakkan atau kita dengar kepada dia sehingga kita harus menutup atau kita harus melabel dia sebagai jahat lahir dari gosip sebenarnya. Betul. Dari rumor yang kita dengar tidak pernah sebelumnya kita duduk dan bicara dari hati ke hati. Karena kebanyakan kalau orang duduk dan bicara dari ke hati, kita sadar bahwa oh lu gak separah itu kok. Ada poin-poin yang berbeda, tapi apakah poin yang berbeda itu seberbeda itu dari saya sampai saya harus tutup? Enggak juga kok. Mungkin kita ambil contoh Abraham dengan Abimelek gitu ya. Abraham datang dan mengira sampai dia harus bohong dan dia mengira bahwa tidak ada takut akan Tuhan di sini kan. Dan akhirnya kalau kita lihat Abraham yang harusnya jadi berkat malah mendatangkan kutuk kepada Abimelek. Padahal Kenapa? Abimelek bilang, Dan Coba ternyata kalau Abimelek lu takut ngomong. akan Tuhan. Iya. Bahkan Tuhan yang ngomong ke Abimelek. Mungkin dulu dia benar, Firaun itu tidak takut akan Tuhan sebelumnya. Tetapi dalam konteks Abimelek, Abraham itu salah total loh. ya. Anyway, Abimelek itu kan Raja Gerar. Kemungkinan besar betul bahwa akhirnya si Abraham sudah punya label sebelumnya Betul. kepada si Abimelek karena dia mendengar cerita-cerita yang sebenarnya bukan Abimelek. Betul. Dia tidak pernah duduk bercakap gitu dan akhirnya kesalahpahaman inilah gitu, ketakutan inilah yang menjadi-jadi sehingga kita pikir sebelum kita kasih kesempatan dia berakar, cut dulu. Oh iya, akhirnya kita tidak menjadi berkat kan? Iya. Betul. Dalam arti kita tidak menghadirkan Kristus. Akhirnya kita hanya memberitakan tentang Kristus, tetapi kita tidak hadirkan Kristus kepada orang lain. Kristus macam apa yang Kristus yang menindas? Kristus yang harusnya dihadirkan dalam keseharian itu adalah ketika kita bisa jadi teladan. Betul. Itu sebenarnya itu berbicara jauh lebih keras daripada semua omongan kita, semua khotbah kita. Betul. Ketika kita berada di dalam satu komunitas gitu ya, dalam satu masyarakat yang non Kristen gitu, seharusnya kita bisa menjadi teladan. Karena kalau misalnya kita bisa menjadi teladan, they will look to you. Ya. Mungkin hari ini mereka nggak ngomong sama kamu tentang apa masalah mereka, tentang siapa Tuhan kamu dan sebagainya. Karena that conversion itu tuh butuh waktu lama loh. Orang tuh untuk bisa sampai convert itu tuh mungkin benihnya ditanam hari ini. Orang kalau misalnya seandainya ada conversion pun mungkin bisa jadinya 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Mungkin conversion itu harus dipahami bukan pindah agama, tetapi dari yang hidup jauh dari memberitakan kasih gitu ya, menjadi hidup yang sama-sama menghadirkan kasih apapun agamanya gitu Iya. ya. Itu kan sebuah pertobatan sebetulnya. Betul. Makanya hal ini kalau misalnya di dalam idenya David Lim gitu yang nanti akan jadi satu alma mater sama Vinky, gitu kan ya. Selamat Pastor Vinky yang sudah masuk pula gitu kan ya. Nah, dia kan ngomong tentang the inward movement gitu kan. Inward movement bagi dia perlu nggak seseorang convert dari agamanya menjadi orang Kristen? Enggak.
Nggak perlu, tetaplah pada agamamu. Kenapa? Karena di agamamu, kalau kamu menjadi Jesus follower di agamamu, kamu akan menjadi orang yang lebih menjadi lebih aktif. Kamu bisa menjadi lebih peran. Kamu bisa menjadi lebih efektif pula untuk menceritakan tentang kasihnya Yesus, tentang siapa Tuhan, tentang bagaimana hidup orang itu mesti berintegritas, jadi teladan dan sebagainya. Gitu bagi dia. Nah, tentu saja hal itu akan dibantah oleh orang-orang yang ingin conversion. Nah, aku melihat ya, orang-orang fundamentalis itu ya, jadinya kalau kita fundamentalis, kita tuh munafik tau. Maksudnya gini, kita tuh sangat mengglorifikasi teks-teks yang harus bertobat, harus dikristenkan, harus, ya padahal nggak ada teks yang dikristenkan ya, harus terima Injil gitu ya dan sebagainya. Kita tuh glorifikasi habis-habis. Kita bilang harus itu, based on the Bible said that. Tapi the Bible also said bahwa juallah hartamu, berikan kepada orang miskin. Ya. Tunggu dulu, butuh konteks. Kalau udah jual gitu entar dulu. Udah dulu, butuh konteks. I mean like, kalau kita beneran mau fundamentalis, akhirnya yang fundamental itu sebenarnya tidak fundamental. Tidak. Aku rasakan kembali kepada Kotim. Kalau fundamentalnya adalah membawamu kepadaku sehingga asetku bertambah, itu iya. Tapi kalau fundamentalnya berarti saya harus meliteralkan menjual harta sehingga saya kurang. Saya kasih hartaku Nggak ke bisa. kamu. Waduh, Makanya itu kan, Tunggu dulu. kalau memang itu semangat karena membaca Alkitab literal dan merasa itu paling benar, dan juga Ya juga. kan ada self-nya, Maka glorifikasi fundamental dirinya. itu pun cuma sekedar ekspresi atau alat untuk menambah ego diri. Iya. Karena fundamental kebetulan menguntungkan Betul. saya. Yesus juga bilang bahwa pikul salib, korbankan. Kita harus memaknai salib itu sebagai banyak sekali pemaknaan kita. Padahal kalau kita melihat dari konteks dekat hari itu ya pikul salib ya apa yang Yesus lakukan. Betul-betul literally. Literally itu pikul salib. Dan itu kan yang tidak mampu dilakukan para murid kan. Karena kita nggak bisa melakukan hal seperti itu. Makanya saya berpikir gini bahwa Indonesia tuh sebenarnya sudah udah mengusung satu konsep beberapa tahun yang lalu gitu, sebelum tiba-tiba marak lagi nih tentang masalah intoleransi, tentang masalah moderasi beragama. Moderasi beragama ini kan kalau kita melihat ya konsepnya tuh gini, bedanya moderasi dengan toleransi adalah, kalau toleransi adalah kamu melakukan sesuatu yang saya nggak suka tapi saya masih toleran sama Ya kamu. udahlah gitulah ya. Ya udah, gitu Tutup ya. mata gitu. Sedangkan moderasi beragama yang diusung di Indonesia itu bagus banget loh, sebenarnya adalah kesedangan dalam beragama. Gue pikir kita perlu loh untuk kesedangan dalam beragama. Karena kalau misalnya kita terlalu lebih dalam beragama, Terlalu kita jadi ekstrim. lebay. Gitu Iya. kan? Kita jadi lebay dalam beragama itu. Betul. Dan aku rasa itu sebenarnya sesuai dengan yang dilakukan Yesus. Yesus itu kan banyak sekali mendekati orang yang lian, yang berbeda dari dia, pemungut cukai yang berbeda, para orang-orang yang dianggap pelacur yang berbeda, bahkan perwira Roma yang berbeda. Dan yang dilakukan Yesus adalah ngobrol. Dia duduk, datang ke rumahnya. Itu hal yang gak pernah kita lakukan. No? Datang ke rumahnya, masuk ke lingkungan dia, duduk semeja sama dia dan ngobrol, mendengar ceritanya. Immerse di dalam realita orang itu. Dan aku rasa setiap kali kalau ketika kita masuk dan duduk dan mendengar ceritanya, kita akan menemukan bahwa at the very bottom of it, di luar dari, terlepas dari semua perbedaan kita tuh manusia loh. I see your humanity. Gue ngelihat kerinduan lu untuk mencapai Allah, untuk menyenangkan Allah, untuk diselamatkan, untuk mencari hal yang benar. In that sense you are very human just like me. Gitu. Terlepas dari kamu lewat kiri saya lewat kanan, but in the bottom of it you are human. Kamu mengalami sebuah pengalaman kemanusiaan yang sangat terhargai gitu. Dan itu aja bisa terjadi ketika kita ngobrol. Bukan ketika kita sudah terlanjur melabel, melihat dari jauh dan menggunakan label-label rumor-rumor yang kita dengar untuk membuat dia semakin asing. Sementara itu kita gak pernah ngobrol, tapi kita udah penghakimannya jauh ke belakang kemana-mana. Lucu banget itu. Kalaupun ngobrol tujuannya cuma buat apologetik. Betul. Ngobrol dengan sikap lu salah. Maka dalam obrolan ini benar. gue akan mencari kata-kata yang bisa gue pakai. Aduh pak, itu udah bukan moderasi beragama Saya deh. ketika ketemu sama orang tua murid gitu ya, kadang-kadang saya suka saya merasa geli aja gitu ya. Kalau misalnya ketemu sama orang tua murid, udah tahu anaknya salah gitu ya. Dan dia tuh masih bisa ngomong gini gitu bahwa, iya pak, saya tuh juga rajin pelayanan di gereja gitu. Jadi saya mimpin komsel atau apa gitu. Dalam hati gue gitu. Gila, lu semakin ngomong kayak gitu, gue semakin gak percaya. Maksud gue adalah bahwa, come on, just admit it. Kalau misalnya anakmu salah, gitu, oke, saya akan disiplin dia, and then that's it, gitu ya. Gak perlu membangun satu rasa kedekatan di antara kita berdua, gitu, karena saya juga pelayan Tuhan, gitu. Bagi gue gitu, enggak lah, gitu kan, gitu. Oke, dan aku rasa di dalam podcast Intoleransi Beragama di
kemerdekaan, Dirgahayu kemerdekaan yang ke-80 ini, saya rasa kita harus sama-sama mengakui bahwa let's start from ourselves. Daripada Bebaskan, gitu. akhirnya ya lepaskanlah semua stigma-stigma negatif yang terlanjur ada. Dia sesat, dia salah, dia tidak sesuai Alkitab gitu. Dan mari kembali ngobrol aja dulu deh. Saya ingin kenal loh. Sebelum saya melabel apapun, toh label itu tidak pernah lahir dari pengalaman pribadi karena nggak pernah ngobrol. Bagaimana kalau saya ngobrol dulu aja? Bagaimana kalau saya duduk dengan semangat? Saya pengen tahu loh Pak. Saya pengen dengar dari sisi Bapak. Saya pengen kenal bahkan agamamu. Saya pengen mengerti imanmu. Saya pengen tahu kamu. That's it. Boleh nggak kita mulai dari itu dulu aja? Saya bahkan rela loh kalau misalnya mau diomelin sama pendeta yang buas. Karena jangan-jangan akhirnya gini. Ini jangan-jangan seperti origin mind. Gitu kan seolah-olah bahwa ini marah-marah terus gitu kan gitu ya. Apapun orang diomelin gitu. Ya I don't mind sih mau diomelin juga gitu. Kamu sesat, kamu gini-gini. Gak apa-apa juga gitu kan. Gitu, Ya, ya. mungkin paling mendasar kita perlu bebas. Kita perlu dibebaskan. Kita perlu dibebaskan dari diri kita, kecenderungan untuk mencari pembenaran dan menyalahkan orang lain. ya. Itu dulu tuh. Kalau orang masih belum bisa duduk dan mendengar bercakap-cakap gitu ya, maka kan pertanyaannya adalah dia sendiri belum bebas. Dia sendiri masih diperbudak. Belum merdeka. Entah oleh agamanya, entah oleh dogmanya, entah oleh dirinya sendiri. Ya paling banter ya dirinya sendiri. Karena kan ya kita mau bicara kemerdekaan, kalau kita sendiri belum menjadi insan yang merdeka, masa kita di 17 Agustus merayakan kemerdekaan lalu kemudian di gereja kita malah di apa ya, diperbudak. Itu kan gitu. Jadi artinya ya balik lagi ya. Jangan maulah ketipu dengan narasi ini yang paling benar atau Betul. mungkin itu salah ini salah. Duduk dulu. Just Duduk dulu. Duduk. Kan tujuan dari komunikasi itu creating understanding kan. Betul. Kok jadi komunikasi itu bicara Betul. tentang siapa benar siapa salah. Betul. Jangan-jangan dalam satu kanvas yang putih ini, satu titik hitam mampu membuat semuanya jadi hitam. Padahal sebenarnya ada 90% kesamaan yang membuat kita seharusnya kita sama. Lebih daripada seharusnya saya menghakimimu karena kamu berbeda gitu. Dan sebagai orang Kristen, mari akuilah dengan rendah hati bahwa agama kita tuh ekspansionis Bapak Ibu. Agama Kristen adalah agama yang sangat salah, sangat sering salah dipahami oleh kita sendiri. Mari akui dulu dari sana. Bahwa akhirnya sebelum kita benar salah, tunggu dulu. Label ini pun lahir dari sebuah kekeliruan beragama. Dari spirit ekspansionis yang gak ada dalam diri Kristus. Ketika Yesus bilang bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, tentu dia tidak berpikir tutup dan hancurkan semua berhala dan runtuhkan semua yang lain supaya dia menyembahku satu-satunya. Itu dilakukan sama si naga di Wahyu. Tidak dilakukan oleh Yesus Kristus. Spirit Yesus Kristus adalah jadikan semua bangsa muridku dengan ketok pintu rumahnya. Kenalilah dia, duduk ngobrollah dengan dia, dan lihatlah kemanusiaan di balik si pemungut cukai, di balik si wanita yang dianggap pelacur. Lihat kemanusiaannya dan hargailah itu. Maka memang akhirnya Kristus itu menampakkan satu, bukan hanya kita seringkali bias itu. Ketika kita bicara Kristus, kita bicara tentang Tuhan saja. Lupa bahwa Yesus itu menghadirkan model manusia yang tidak lagi berpusat pada dirinya kan. Betul. Manusia yang mau mendengar, merengkuh yang berbeda, yang lian. Itu kan wajah Kristus. Dan kalau kita bicara tentang, maka sebenarnya kita tidak. Tujuan kita adalah kita harus menjadi manusia yang lebih manusiawi kan. Betul. Dan akhirnya kalau kita spirit beragama kita kehilangan humanismenya, kehilangan semangat untuk memanusiakan, memahami sesama manusia, berdialog secara jujur, berbeda gender, berbeda agama, berbeda latar belakang dan sebagainya, maka kita kehilangan kemanusiaan itu sendiri. Kita kehilangan wajah Kristus itu sendiri jadi. Betul. Gue udah mikir nih ya, komen-komen di YouTube ini, komennya di bawah nih udah ada yang bakal bilang gini, ini pendeta-pendeta gak percaya nih keselamatan tuh hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus gitu nih, gitu kan gitu. Pasti melebarnya ke situ, ya. Pasti melebarnya ke sana. Karena dianggap bahwa kita seolah-olah kita overlook gitu tentang beritakanlah Injil pada semua makhluk gitu, dan supaya dianggapnya seperti itu. Ya, dan akhirnya kita harus akui bahwa ada kesempitan berpikir yang berpikir bahwa isi kekristenan itu cuma soteriologi. Iya, dan akhirnya lebih parah lagi, Injil itu tentang memberitakan nama Yesus. Bukan memberitakan sikap Yesus, sifat Yesus, karakter Menariknya, Yesus. seringkali kita memberitakan nama Yesus untuk tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Betul. Yesus menjadi alat untuk kita, nama Yesus menjadi alat untuk kita tidak hidup seperti Yesus. Nah, Ya, itu setuju banget.
Dan kan lucu banget bahwa kalau anggaplah gini ya, anggaplah anggapan mereka benar, lalu kita ke surga. Yesus, saya berhasil menutup 1000 tempat ibadah agama lain demi namamu. Yesus bilang, sejak kapan gue lakukan itu? Di Injil mana lu lihat gue mempersekusi orang lain? Bukankah gue yang merangkul orang Roma? Kenapa sekarang lu yang nyalepin orang Roma? Can you imagine that? Dan jangan lupa, orang-orang yang menyalibkan Yesus adalah orang-orang fundamentalis. Yang sangat kekeh dengan ajaran mereka. Betul. Yang sangat nggak mau berubah, nggak mau progres. Tapi dengar-dengar katanya Yesus fundamentalis gitu ya. Jesus is fundamentally lovely. Ya, di dalam kasih dia cukup fundamental. Bahwa tidak ada jalan lain kecuali kasih sayang itu sendiri. Iya. Kalau dia harus disebut fundamental, dia fundamental kan Dalam itu. Tapi kasih. apakah Yesus sangat Yahudi? Please. Dia dibenci banget sama pengajar orang Yahudi. Iya. Dan tidak ada yang memusuhi dia selain orang-orang yang fundamental dengan ajarannya. Jadi kalau Anda menutup tempat ibadah orang lain, hai orang-orang Kristen, atau kalau Anda melabel aliran lain sebagai sesat, Anda bukan mengikuti Yesus, Anda orang Farisi. Bedanya Farisinya sekarang beragama Kristen. Iya. Dan itu jadi ironi banget ya. Itu jadi ironis banget sih kalau akhirnya Kita mengulang kesalahan yang sama lagi benar-benar. Waktu kita ngebaca orang Farisi, kita benci banget sama orang Farisi. Padahal seharusnya itu kita berefleksi, bercermin bahwa seringkali kita menjadi orang Farisi. Iya benar. Betul. Nah itu yang menjadi satu ajakan buat semua pendengar Yutalk gitu ya. Gak cuma tentang bagaimana kita berlaku kepada masyarakat di luar sana, tetapi juga bagaimana kita berlaku di sesama orang Kristen. Betul. Tadi Pastor CJ sempat ngomong, yuk kita dengar mereka gitu kan. Mau om-om pendeta yang udah tua, yang pemikirannya cuma harus begini gitu kan, apapun tentang pokoknya cuma satu pemikiran, satu pandangan, orangnya juga galak dan sebagainya misalnya gitu ya, gitu. Tanpa melabel siapapun gitu, nggak apa-apa gitu, dengerin aja. Dia mau menghujat kita, mau ngomong apapun juga, I guess that it's okay kok, gitu kan. Gitu. Yang penting adalah hujatan itu nggak keluar dari kita. Gitu kan, orang menghujat kita nggak masalah. Yang penting hujatan itu nggak keluar dari kita. Kita cuma dipanggil untuk mengasihi. Kalau kita nggak bisa kerja sama dia pun nggak apa-apa juga, gitu kan. We still love you, gitu kan. Kita tetap bisa mengasihi walaupun kita mungkin nggak nyambung kalau ngomong. Ya nggak apa-apa juga. Masing-masing punya panggilannya masing-masing, gitu kan. Daripada semuanya harus sama, gitu. Ya. Nggak karena nggak tepat juga kok. Karena ada begitu banyak ladang di mana Yesus Kristus bisa diberitakan. Apa yang kita lakukan itu cuma part kecil. Ada begitu banyak lain-lain yang membutuhkan lebih banyak orang dalam mengajarkan hal ini. Oke, saya rasa cukup di sini percakapan kita di dalam edisi kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Mudah-mudahan percakapan ini bisa menambah wawasan kita dan ilmu kita. Dan mari tunjukkan semangat moderasi beragama dari rumah kita dulu lah. Gue tutup kata-kata terakhir dari gue ya. Boleh. Mungkin Vicky ada kata-kata terakhir, tapi kata-kata terakhir dari gue gini. Mungkin semuanya juga tahu ya gitu. Kalau saya adalah komite di Seci. Komite di Seci. Satu-satunya pendeta yang certified as Seci Committee. Dan ketika saya berjumpa dengan Master Cheng Yen, Master itu punya satu kalimat tuh yang bagus banget. Dia ngomong gini. Semua agama yang mengajarkan kebenaran pada dasarnya itu banyak samanya, sedikit bedanya. Kalau hati kita besar, perbedaan itu jadi kecil. Kalau hati kita kecil, perbedaan kecil jadi besar. Oh. Saya pikir bahwa masalahnya adalah kalau hatimu kecil, beda dikit kamu akan besar-besarin kok. Kan gitu. Wah ini beda nih, gaya penyembahannya beda, theological stance-nya beda, tradisi gerejanya beda, semua pokoknya kita beda. Nggak bisa sama-sama. Tapi kalau hati kita besar, kalau bahasanya Rasul Paulus adalah kalau kita punya kebaikan, kita punya kerendahan hati, kalau kita punya penguasaan diri dan sebagainya, perbedaan-perbedaan besar itu, perbedaan-perbedaan yang ada, yang kecil tadi, udah jadi nggak ada. Itu dari gue terakhir. Gue tambahin juga. Kalau aku cuma satu kata ini sih, tidak mungkin ada moderasi beragama, tidak mungkin ada dialog, tidak akan mungkin ada percakapan yang jujur selama kita tidak punya kerendahan hati. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa saya bukan yang paling benar. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa saya seringkali salah paham terhadap orang lain, maka saya perlu mendengar.
kerendahan hati bahwa Tuhan tidak mungkin mampu saya jinakan. Bahwa saya di dalam keterbatasan saya tidak mungkin memahami Tuhan sepenuhnya. Yang saya punya hanyalah serpihan dari gambaran saya tentang Tuhan, gambaran saya tentang kebenaran. Maka kalau spirit itu sudah punya, kerendahan hati itu sudah punya, kita otomatis akan punya kerinduan dengan sendirinya untuk mendengarkan orang lain. Karena bisa jadi kita salah, bisa jadi ada ruang untuk belajar juga dari orang lain. Maka kerendahan hati memainkan poin yang penting. Maka kerendahan hati itu bicara tentang hidup yang tidak lagi tentang saya, tetapi tentang kebersamaan. Ya. Oke, that's it for today. Thank you so much yang udah listening You Talk dari awal sampai akhir. Jangan lupa lihat IG kita, jangan lupa follow YouTube kita, subscribe, and you can share this video also. Oke, bye-bye. Bye-bye. God bless you. You Talks, percakapan sumbang.